Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mengawalinya marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya, atas nikmat sehat, nikmat jasmani, nikmat sehat rohani, dan juga nikmat Islam dan nikmat iman, serta nikmat-nikmat yang lain yang begitu besar yang tentu tidak akan sanggup kita menghitungnya. Keduanya, sholawat beserta salam semoga oleh Allah tetap berlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini saya akan menyampaikan dengan tema syukur, amalan yang tinggi derajatnya dalam konteks hamba Tuhan. Sesungguhnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amalan tertinggi yang bahkan oleh Muhammad bin Salih Al-Munajjid dikatakan sebagai separuh iman. Dengan separuhnya lagi adalah sabar. Dalam buku Silsilah Amalan Hati, Al-Munajjid mengungkapkan, Allah telah menggandengkan perintah mengingatnya dengan perintah bersyukur kepadanya. Adapun perintah bersabar dalam pengerjaannya adalah sarana untuk mewujudkan keduanya. Maka oleh karena itu Allah akan memuji orang yang bersyukur dan memberikan predikat sebagai makhluknya yang terpilih. Dan Allah menjanjikan bagi hamba yang bersyukur dengan balasan terbaik. Ujar Al-Munajjid, bersyukur secara pengertian bahasa, yakni mengakui kebajikan. Ada istilah sakaratullah yang berarti mensyukuri nikmat Allah. Dalam arti lain, bersyukur mengandung makna berterima kasih kepada pihak yang telah berbuat baik atas kebajikan yang diberikannya. Lawan kata syukur adalah kufur, artinya mendustakan atau mengingkari nikmat. Dia juga ingkar kepada tanda-tanda kekuasaan Allah. Menyangkut pihak-pihak yang kufur, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Insan ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Quran surat Al-Insan ayat 3. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah iblis yang berada di belakang layar munculnya sikap kufur tadi. Itulah memang salah satu tujuan dari iblis, yakni menjauhkan manusia dari rasa syukur. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa la atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa man aymanihim wa man sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Artinya, kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Quran surat Al-A'raf ayat 17.
Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lantas mewartakan bahwasanya orang-orang yang bersyukur kepadanya berjumlah sedikit sesuai dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Artinya, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-13. Adapun sebagian besar lainnya cenderung bersenang-senang dengan nikmat yang diperoleh. Mereka enggan berterima kasih kepada Allah, ungkap Ibnu Qayyim. Sehingga sambung ulama terkemuka itu, Allah mencirikan sesungguhnya yang mau beribadah kepadanya adalah orang yang bersyukur, dan mereka yang tidak mau bersyukur berarti bukan termasuk yang menyembahnya. Dalam arti lain, bersyukur adalah tujuan penciptaan dan tujuan perintahnya. Maka Allah menjadikan bersyukur sebagai penyebab bertambahnya karunia di sisinya. Tutur Al-Munajjid. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar kita pandai bersyukur? Ada dua perkara yang harus diutamakan. Yang pertama, mengenal nikmat, yakni menghadirkannya dalam hati dan meyakininya. Apabila seorang hamba sudah mengenal nikmat, maka dia akan beranjak ke tahap berikutnya, ialah mengenal Tuhan yang memberi nikmat itu. Sedangkan yang kedua adalah menerima nikmat. Dia sadar bahwa nikmat tadi bukan lantaran keberhakan mendapatkannya, tapi hanyalah karunia dan kemurahan Allah. Akhirnya, setelah memahami hakikat kedua hal itu, seorang hamba akan memuji Allah atas nikmatnya. Papar Al-Munajjid. Sedangkan esensi syukur terletak pada perbuatan dan tindakan nyata sehari-hari. Ibnu Al-Qayyim merumuskan 3 faktor yang harus ada dalam konteks syukur yang sungguh-sungguh, yaitu dengan lisan dalam bentuk pengakuan dan pujian, dengan hati dalam bentuk kesaksian dan kecintaan, serta dengan seluruh anggota tubuh dalam bentuk amal perbuatan. Sehingga bentuk implementasi dari rasa syukur bisa beragam. Sholat seseorang merupakan bukti syukurnya. Puasa dan zakat seseorang juga bukti atas syukurnya. Segala kebaikan yang dilakukan karena Allah adalah implementasinya syukur. Intinya, syukur adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-147. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in sakartum wa amantum wa kana Allaha syakirun alima. Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Quran Surat An-Nisa ayat 147. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur akan menjauhkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sang Pencipta pun telah berjanji untuk melipat gandakan nikmatnya bagi hambanya yang bersyukur. Semoga Allah menggolongkan kita kepada golongan orang-orang yang bersyukur. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.